Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi materi kita pada mata kuliah penulisan ilmiah dan teknik persentase. Hari ini adalah pertemuan ke-6 kita dengan topik pembahasan pada dengan topik pembahasan adalah kerangka penulisan ilmiah dan artikel ilmiah. Hari ini tanggal 19 April tahun 2021. Pertemuan ke-6, jadi jangan lupa Anda mengisi absensi dengan pertemuan ke-6. Slide materi kita adalah sebagai berikut. Jadi topik pembahasan kita pada hari ini atau pada minggu ini adalah kita membahas kerangka penulisan karya ilmiah dan artikel ilmiah. Jadi ada dua topik pembahasan kita pada hari ini yang berkaitan dengan penulisan ilmiah. Kalau kita berbicara tentang kerangka, berarti kita berbicara tentang susunan atau skema dari isi sebuah penelitian. Jadi penelitian itu ada susunannya, ada skemanya. Jadi ada pun susunan dari atau kerangka dari sebuah karya ilmiah itu adalah sebagai berikut. Jadi sebuah karya ilmiah itu terdiri atas beberapa bagian. Pada umumnya, ini pada umumnya terdiri atas beberapa bagian, yaitu terdiri atas yang pertama bab 1, pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penulisan, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup, dan terakhir daftar pusaka. Ini susunan atau kerangka umum karya ilmiah secara umum, ya. Tetapi sebenarnya susunan yang lain masih ada, mulai dari kalau misalnya kita lihat atau Anda lihat karya ilmiah yang sudah selesai, biasanya diawali dengan covernya, baru pengesahan, baru setelah itu kata pengantarnya, kata pengantar, daftar isi, bisa ditambah lagi daftar tabel, daftar gambar, baru yang lebih penting adalah satu lagi abstrak. Jadi inilah susunan dari karya ilmiah secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Setelah masuk abstrak, masuklah ke bab 1 pendahuluan, dilanjutkan dengan bab 2 landasan teori, dilanjutkan dengan bab 3 metode penulisan, dilanjutkan dengan bab 4 pembahasan, dan dilanjutkan dengan bab 5 penutup. Selanjutnya daftar pusaka, dan yang terakhir biasanya ditambahkan dengan lampiran. Jadi lampiran ini adalah lampiran dari isi skripsi. Misalnya kalau misalnya berhubungan dengan komputer, misalnya tampilan-tampilan dari aplikasinya, atau foto-foto dari hardware yang digunakan, atau prescreen dari kode program, misalnya kalau misalnya membuat kita aplikasi. Misalnya kita membuat aplikasi. Jadi itulah isi lampirannya. Jadi itulah secara keseluruhan kerangka atau susunan dari karya ilmiah. Tapi secara umum adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 adalah metodologi penulisan, bab 4 pembahasan, bab 6 bab 5 penutup, dan terakhir daftar pusaka. Jadi bagian-bagian ini adalah kita bahas satu persatu isinya. Oke, dimulai dari pendahuluan. Ya, isi dari pendahuluan itu berbeda-beda sebenarnya untuk setiap kalau misalnya di perguruan tinggi yang membuat karya ilmiah ini biasanya mahasiswa semester akhir. Biasanya membuat skripsi atau tugas akhir. Setiap kampus atau setiap perguruan tinggi mempunyai panduan yang berbeda-beda. Tetapi isi dari pendahuluan pada umumnya seperti ini. Dimulai dari latar belakang, isi dari bab 1 pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga 1.3 batasan masalah, 1.4 tujuan, 1.5 manfaat, dan 1.6 sistematika penulisan. Jadi itulah subbab dari bab pendahuluan. Mungkin Anda bertanya, apa sih isi dari setiap subbab tersebut? Jadi setiap subbab tersebut mempunyai isi. Contohnya lah latar belakang masalah. Di latar belakang ini menguraikan masalah
utama tentang topik yang diteliti. Jadi topik masalah-masalah yang dibahas itu dimuatkan di dalam latar belakang masalah. Dapat berupa juga kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Ada topik pembahasan karena ada masalah. Istilah terbelakang masalah ini terdiri atas uraian masalah dan akibat dari masalah tersebut, serta solusi yang ditawarkan terhadap masalah. Jadi latar belakang masalah berisi masalah, baik masalah pokok, masalah utama. Ada topik, makanya ada masalah. Jadi dalam membuat penelitian harus ada dulu masalah. Jadi masalah ini banyak bisa berupa kesenjangan, harapan, dan kenyataan. Misalnya kenyataannya seperti ini, saya mau mengharapkan seperti ini. Ya, jadi itu yang disebut dengan harapan dan kenyataan. Misalnya lah, kita lihatlah kesenjangan contohnya pada masyarakat desa, pada masyarakat suatu desa, BLT-nya ada misalnya bantuan, baik BLT juga misalnya bantuan beras di desa. Di desa itu sering terjadi masalah. Masalahnya adalah sering terjadi protes dari warga desa kepada kepala desa karena terjadi ketidaksesuaian ya dalam pembagian bantuan kepada warga miskin. Seharusnya bagian bantuan tersebut kepada masyarakat yang layak menerimanya, tetapi kepala desanya mungkin membaginya kepada saudaranya, kepada familinya, kepada orang terdekat dia, atau kepada masyarakat yang hidupnya sudah layak secara ekonomi. Sedangkan ada masyarakat yang seharusnya dibantu, ya seharusnya lebih layak dibantu daripada yang dapat BLT ini. Nah, di sini kita melihat suatu kesenjangan di mana kita mengharapkan yang mendapatkan bantuan tersebut yang layak, yang benar-benar dapat bantuan, tetapi kenyataannya pembagian bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak layak dibantu. Oleh karena itu kita ada masalah, yaitu masalahnya adalah pembagian misalnya bantuan tidak sesuai atau tidak adil diberikan kepada masyarakat yang layak, sedangkan bantuan tersebut seharusnya kepada masyarakat yang layak. Oleh karena itu kita temukan masalah, ya. Kita temukan masalah, maka kita kasih solusinya. Solusinya itu adalah kita mencari sebuah cara, metode untuk mengelompokkan masyarakat. Mana masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi, yang agak mampu, dan yang mampu secara ekonomi. Jadi kita buat klaster pengelompokan. Setelah kita kelompokkan, kita klaster masyarakat tersebut, ada dasarnya, ada kriteria. Dasarnya itu misalnya pendapatannya, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, aset, rumah, dan lain sebagainya. Jadi ada dasarnya. Jadi nanti dengan kriteria tersebut kita dapat memperoleh mana masyarakat yang benar-benar layak dibantu, mana masyarakat yang tidak layak dibantu. Jadi itulah solusi yang kita tawarkan. Jadi dari masalah masalah kita tawarkan sebuah solusi. Jadi seperti itu istilah terbelakang masalah. Jadi makanya uraian dari masalah tersebut diuraikan dulu masalahnya dan ada apa akibat dari masalah tersebut, baru kita tawarkan solusi. Itulah latar belakang masalah. Seterusnya, setelah kita uraikan latar belakang masalah, kita bahas rumusan masalah. Dan di rumusan masalah ini adalah berisi pernyataan yang berkaitan dengan masalah. Jadi pasti juga berkaitan dengan masalah, di mana pernyataan tersebut berupa pertanyaan yang hendak akan dicari jawabannya. Rumusan masalah berkaitan dengan topik permasalahan. Jadi isi rumusan masalah itu pertanyaan. Pertanyaan yang berhubungan dengan masalah utama di topik penelitian. Misalnya tadi kita bahas pembagian BLT yang tidak adil, maka pertanyaan rumusan masalahnya adalah bagaimana mengelompokkan masyarakat yang layak untuk dibantu. Itulah misalnya rumusan masalah.
Itulah yang 1.2. Masuk kita 1.3, misalnya batasan masalah. Jadi batasan masalah ini ada yang apa yang dibahas, apa yang tidak dibahas. Jadi diisi dari batasan masalah tersebut, apa yang kita bahas, ada yang apa yang kita tidak bahas. Misalnya lah di topik tadi masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam pembagian BNTL itu masalahnya. Maka yang kita batasi adalah misalnya hanya khusus misalnya desa A. Yang kedua misalnya menggunakan teknik metode misalnya clustering dengan algoritma misalnya K-means. Ketiga menggunakan kriteria misalnya kriteria jumlah anggota keluarga, pekerjaan, aset, pendapatan, rumah, dan lain sebagainya. Jadi batasan masalah ini kita batasi apa yang kita bahas, apa yang tidak kita bahas. Jadi diuraikan secara langsung berkaitan dengan topik yang diteliti. Yang keempat, tujuan. Ya, jadi tujuan ini adalah apa yang mau dicapai dari penelitian tersebut. Yang mau dicapai, yang akan segera dicapai. Biasanya tujuan itu berkaitan dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah kan berisi tanda tanya. Jawabannya itu adalah di tujuan. Misalnya tadi rumusan masalahnya bagaimana mengelompokkan masyarakat yang layak dibantu pada desa A. Maka tujuannya adalah mengelompokkan masyarakat di desa A. Saya ulangi lagi, rumusan masalah misalnya bagaimana mengelompokkan masyarakat di desa A. Maka tujuannya adalah mengelompokkan masyarakat di desa A. Jadi kalau di rumusan masalah berisi pertanyaan A, bagaimana, apa, seperti apa, pokoknya berisi pertanyaan dengan tanda tanya, maka tujuannya itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Yang seterusnya adalah manfaat. Nah, kalau tujuan merupakan sasaran yang akan dicapai pada penelitian, sedangkan manfaat diperoleh setelah tercapai sasaran penelitian. Manfaat merupakan dampak positif yang diperoleh setelah penelitian selesai. Jadi, kalau misalnya mahasiswa semester akhir membuat skripsi, tujuannya itu adalah supaya memperoleh gelar sarjana S1. Itulah tujuannya membuat penelitian. Karena itu yang diperolehnya segera. Itu targetnya, sasarannya yang mau dicapai. Apa manfaatnya? Setelah penelitian ini selesai, apalah dampaknya kepada masyarakat? Dampak positifnya apa? Itulah manfaat. Seperti yang kita teliti misalnya tadi dengan masalah pembagian BLT yang tidak adil di desa A misalnya, kalau misalnya sudah kita teliti, sudah kita kelompokkan masyarakat yang layak dibantu dengan yang tidak dilayak, maka kita peroleh hasilnya, kita kasih kepala-kepala desa, maka selesailah tujuan kita di situ. Hasilnya sudah ada, pengelompokannya sudah ada, selesai. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah nanti pada pembagian BLT, mudah-mudahan kepala desanya tidak lagi seperti dulu, yaitu memberikan kepada masyarakat yang lain. Jadi manfaatnya adalah menjadi data hasil penilaian tersebut dapat menjadi pedoman atau panduan kepada kepala desa dalam memberikan bantuan BLT. Jadi atau bisa dia menjadi pedoman hasil dari penelitian tersebut sehingga masyarakat desa merasa adil dalam menerima bantuan. Jadi yang benar-benar layak dibantu, yang tidak layak tidak dibantu. Jadi itulah manfaat. Jadi manfaat itu diperoleh setelah tujuannya tercapai. Jadi manfaatnya itu tidak langsung diperoleh setelah selesai penelitian, biasanya diperoleh di kemudian hari, ya, diperoleh di kemudian hari. Seterusnya adalah sistematika penulisan. Nah, di dalam sebuah karya ilmiah ada sistematika penulisannya. Itu dibuat di dalam sistematika penulisan. Uraiannya, misalnya bab 1 ini isinya, bab 2 ini isinya, bab 3 ini isinya. Itulah isi dari sistematika penulisan. Lanjut, di dalam karya ilmiah ada bab 2. Bab 2 ini adalah berisi uraian teori tentang ilmu yang diteliti. Teori harus berdasarkan topik pembahasan dan bersumber dari sumber bacaan yang terpercaya seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Pengutipan sumber tidak boleh copy paste, tetapi harus diparafrase atau dirubah kalimatnya, tetapi maksudnya sama. Jadi dalam penelitian kita tidak lepas dari landasan teori. Sebelumnya kita sudah mempelajari tinjauan pustaka atau literatur pustaka atau literatur review pustaka. Itu adalah berhubungan dengan teori-teori yang kita pelajari di topik penelitian. Jadi kalau misalnya kita
mempelajari tadi judul kita misalnya tadi judulnya adalah mengelompokkan masyarakat yang benar-benar layak dapat BLT, maka ya kita buat di situ teori-teori berhubungan dengan definisi dari masyarakat, definisi dari BLT, baru definisi dari pengelompokan, baru teori tentang algoritma yang kita gunakan, teori tentang data yang kita gunakan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita berhubungan dengan teori atau topik yang diteliti. Itulah isi dari landasan teori. Tapi landasan teori bukan langsung copy paste dari buku, dari jurnal, itu tidak boleh. Itu artinya kita plagiarisme. Kalau misalnya kita kutip sebuah sumber tertentu dan kita masukkan di dalam top penelitian kita harus parafrase atau kita rubah paling tidak dengan maksud yang sama. Kalau misalnya kita nggak dapat ide yang lain, maka ya bisa kita ambil kalimatnya, tapi minimal kita parafrase, nggak boleh copy paste. Nanti terindikasi plagiarisme. Selanjutnya isi dari bab 3 ya, yaitu metodologi penelitian. Jadi di metodologi penelitian ini adalah berisi menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, menjelaskan cara pengambilan data, bisa wawancara, kuesioner atau observasi, bagaimana mengambil sampel data, dan bagaimana menganalisa data. Jadi metodologi penelitian adalah bagaimana kita menjelaskan bagaimana cara kita melakukan penelitian, mulai dari awal hingga selesai. Biasanya kalau kita melakukan penelitian itu ada berbagai cara. Pertama, ada berbagai langkah-langkah atau metodologi. Biasanya kita dulu membaca literatur. Yang kedua, kita menganalisis masalah. Yang ketiga, kita mengambil data. Mengambil data juga bisa wawancara, langsung datang ke perusahaan, kalau misalnya kita datang ke perusahaan, atau ke masyarakat, atau ngambil datanya di tempat risetnya. Nah, kalau nggak wawancara bisa juga dalam bentuk kuesioner. Jadi kita buat kuesionernya, masyarakat kita suruh isi sesuai dengan. Tapi kuesionernya kita sudah buat isi pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Atau melalui observasi pengamatan. Jadi kita mengamati, dari pengamatan kita tersebut kita memperoleh sebuah data, dan itu nanti kita olah. Setelah kita memperoleh data, barulah kita analisis data tersebut, kita olah, kita buat laporan penelitiannya, barulah kita buat atau setelah itu baru kita publikasi hasil, kita publikasi laporan penelitian tersebut. Jadi itulah misalnya secara umum metodologi penelitian. Jadi metodologi ini adalah cara yang kita lakukan dalam melakukan penelitian, mulai dari awal hingga selesai penelitian tersebut. Jadi kita uraikanlah di bab 3 ini. Pembahasan. Nah, ini kalau pembahasan ini inti dari penelitian. Jadi ini merupakan bagian pokok dari penelitian. Masalah yang diuraikan di latar belakang masalah harus diselesaikan di sini. Berisi pemecahan masalah, terdiri atas analisa terhadap data dan hasil analisanya. Penyelesaian masalah harus terperinci dan sistematis dan tidak boleh menyimpang dari teori. Pembahasan bagian utama dari penelitian. Jadi disinilah penyelesaian masalahnya. Jadi kalau misalnya kita bahas tadi data di desa, maka kita mengambil dulu data warga desa, kita ambil nama-namanya, kita ambil pekerjaannya, kita ambil penghasilannya, asetnya, rumahnya, dan lain sebagainya. Dari data mentah tersebut kita proses dengan algoritma atau metode yang kita gunakan sampai selesai. Itulah isi dari pembahasan. Sampai misalnya kalau target kita cluster atau pengelompokan masyarakat, sampai hasil itu adalah pengelompokan data masyarakat yang tidak mampu dengan masyarakat yang tidak mampu. Jadi dari data yang sebelumnya, data mentah hingga datanya itu terpecah, yaitu menjadi data yang layak dibantu dan layak yang tidak dibantu. Jadi ini datanya itu terpecah menjadi beberapa bagian atau menjadi 2 bagian. Jadi itu pembahasan ini adalah inti dari penelitian yang menyelesaikan masalah dari awal hingga akhir secara sistematis sesuai dengan metode yang kita gunakan. Ya. Itulah isi dari pembahasan. Yang terakhir adalah penutupnya. Penutup itu terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kesimpulan menjawab rumusan dan tujuan penelitian. Jadi di kesimpulan ini menjawab rumusan masalah dan tujuan apakah tercapai atau tidak. Kalau misalnya tidak tercapai, buat bahwa algoritma ini tidak dapat menyelesaikan masalah yang ini.
Atau algoritma ini dapat menyelesaikan dengan ini ya, bisa seperti itu. Yang kedua, berisi simpulan penelitian berupa gambaran umum semua analisa dan hasilnya. Jadi kita gambarkan secara umum dari awal hingga akhir seperti apa sih penelitian kita ini, apa yang kita peroleh, dan itu yang kita simpulkan. Jadi bisa juga kita isi-isi hal-hal yang unik dari penelitian, dari hasil penelitian. Bisa kita buat juga di sini di kesimpulan. Jadi itulah kesimpulan dari penelitian. Yang 5.2 adalah saran, berisi saran terhadap pihak lain terkait topik penelitian. Jadi saran ini adalah kita berikan saran terhadap orang lain, misalnya supaya penelitian ini dikembangkan, supaya metode yang digunakan diperbanyak lagi. Itulah contoh dari isi saran terhadap penelitian. Yang ketiga adalah daftar pusaka berupa daftar referensi tinjauan pustaka yang digunakan oleh penulis ketika melakukan penelitian. Jadi semua referensi yang kita gunakan, yang kita kutip, kita buat di sini. Jadi daftar pusaka sudah sejelas pertemuan sebelumnya ya, saya terdiri atas nama penulis, tahunnya, penerbitnya, topik judulnya, dan lain sebagainya. Itulah biasanya isi dari daftar pusaka. Jadi ini kerangka yang kita bahas ini adalah penelitian berbeda dengan kerangka artikel ilmiah. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat contoh dari laporan penelitian seperti ini, laporan penelitian, jadi laporan penelitian, biasanya penelitian ini isinya banyak ya, isinya banyak, bukan seperti artikel ilmiah yang isinya itu paling ya beberapa lembar saja, biasanya 4-8 lembar, itu sedikit, tapi kalau misalnya karya ilmiah itu isinya sangat banyak. Jadi inilah contoh dari penulisan karya ilmiah. Jadi ini laporannya, ini laporan akhir penelitian dengan judul algoritma Camillus untuk menentukan calon mahasiswa yang layak mendapat beasiswa bidik misi di Universitas Budi Dharma. Ini kopernya, ini penulisnya, barulah ini pengesahannya, ini ringkasan ini atau abstrak ya, baru masuk daftar isi, baru langsung masuk ke bab 1 pendahuluan, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 1.3 batasan masalah. Baru masuk ke tinjauan pustaka atau landasan teori, dimulai dari data mining. Kenapa data mining? Karena memang Kamis ini atau topiknya ini adalah bahas data mining. Jadi kita diuraikan semua teori data mining, termasuk juga gambar-gambarnya. Gambarnya ini. Baru algoritma klasterikan Medois. Kenapa ini ada? Karena memang teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma Medois. Ini langkah-langkahnya sampai rumusnya, baru seterusnya 2.3 bidik misi. Yang dibahaskan objek penelitiannya adalah bidik misi. Oke, selesai. Baru bab 3 adalah tinjauan dan manfaat penelitian. Mulai dari 3.1 tujuan, 3.2 manfaat. Baru bab 4 adalah metodologi penelitian. Ini kerangkanya dimulai dari studi pendahuluan, literatur dan pengumpulan data, identifikasi masalah, analisis data, implementasi, dan laporan. Baru kerangka kerjanya adalah sebagai berikut, ya, penjelasan dari grafik. Baru ini hasil dan pembahasan hasilnya, inilah data mentahnya, baru diolah, diproses, sampai hasil akhirnya hasilnya seperti ini. Jadi ada MEDOI 1, MEDOI 0, MEDOI 1, MEDOI 2, dan MEDOI 3. Dan juga pengujiannya. Oke, baru ini kesimpulan dan saran. Ini kesimpulan, ini saran. Baru ini daftar pustaka yang digunakan. Nah, jadi itulah isi secara umum dari penulisan karya ilmiah. Oke, lanjutlah ya. Kita ke penulisan artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu jurnal ya. Biasanya jurnal ini atau artikel ilmiah ini adalah merupakan output atau keluaran dari karya ilmiah. Itulah artikel ilmiah atau jurnal.
Nah, jadi keluar output. Jadi isi dari penelitian tadi diuraikan, diringkas, maka itulah isi dari artikel ilmiah. Ya. Jadi kerangka dari artikel ilmiah itu secara umum adalah dimulai dari judulnya, ada judulnya maksimum 12 kata. Baru identitas penulis, misalnya penulis pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga adalah abstrak, yang sama dengan penulisan ilmiah. Baru isinya adalah dimulai dari pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pusaka. Jadi sebenarnya isinya isi dari kerangka artikel ilmiah ini adalah itu diambil dari karya ilmiahnya saja, isinya tidak sebanyak karya ilmiah. Jadi artikel ilmiah ini lebih sedikit lah isinya, ya, lebih sedikit. Jadi mulai dari pendahuluan tadi yang isinya itu latar belakang masalah, solusi yang ditawarkan, seharusnya metode yang digunakan, metodologi yang digunakan dalam penelitian, baru hasilnya dan pembahasannya, dan kesimpulannya sama dengan tadi, ucapan terima kasih dan daftar pusaka. Jadi contoh dari kerangka ilmiah ini adalah contoh dari artikel ilmiah adalah ya seperti ini. Ini tadi ini laporan penelitiannya ya. Ini laporan penelitiannya, laporan akhir penelitiannya. Ini laporan akhir penelitiannya, inilah artikel ilmiahnya. Jadi judulnya kan sama kan? Jadi output dari penelitian saya ini, inilah menjadi jurnal. Jadi output dari penelitian ini, inilah jurnal. Nah, jadi jurnal ini diambil dari atau output dari penelitian. Jadi mulai dari judul, seperti tadi, ini judulnya, kerangkanya, ini judulnya, ini judulnya. Selanjutnya, inilah identitas penulis. Barulah asalnya dari mana. Selanjutnya dimulai dari abstrak, ya sama dengan yang tadi. Baru di sini ada tambahan kata kuncinya. Jadi kata kunci ini adalah berisi kata-kata yang sering muncul dalam penelitian tersebut. Jadi apa saja kata-kata yang sering muncul, biasanya itu minimal maksimal 5 kata. Ini abstrak dalam bahasa Inggris. Baru ini pendahuluan, tetapi pendahuluan ini tidak ditulis latar belakang, langsung pendahuluan, tapi isinya berisi latar belakang masalah. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam, sudah saya jelaskan tadi, dimulai dari identifikasi masalahnya, studi pusaka, pengumpulan data, analisa, pengujian, laporan, dan sampai selesai. Penjelasannya, ini sampel data yang digunakan, baru hasil dan pembahasan dianalisa, sampai pengujian programnya juga dimasukkan, barulah kesimpulan dimuat di sini, tapi sekarang tidak dimuat hanya kesimpulannya saja, baru daftar pusaka atau referensi. Jadi seperti inilah isi dari atau kerangka dari karya ilmiah dan artikel ilmiah. Jadi karya ilmiah itu adalah merupakan penelitian yang dimulai dari awal hingga akhir, berisi bab 1 sampai bab 5 atau bab 6. Sedangkan artikel ilmiah adalah bisa disebut sebagai output atau keluaran dari penelitian. Jadi seperti inilah pertemuan kita pada minggu ini. Saya berharap Anda mempelajari metode ini, Anda mempelajari materi ini, Anda pahami materi ini, dan saya akhiri sekian pertemuan kita. Selamat sore.